akan menjelaskan dan membaca judul dari materi kami, yaitu Al-Lughatun Nizami Shauti. Bahasa itu adalah sistem bunyi. Yang pertama dengan judul Fonologi Bahasa Arab yang ditulis oleh Muhammad Hafid Amrullah. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbitrer yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi antar sesama. Sebagai sebuah sistem, bahasa memiliki sifat sistematis dan sistemis. Salah satu subsistemnya yaitu fonologi. Fonologi sebagai salah satu bidang atau tataran kajian dalam ilmu linguistik yang membahas terkait segala yang berhubungan dengan bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini dikategorikan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik sebagai cabang dari fonologi membahas terkait bunyi bahasa tanpa memengaruhi makna. Sedangkan fonem membahas tentang bunyi bahasa yang berpengaruh terhadap makna. Yang kedua, implementasi metode fonik dalam pengenalan bunyi bahasa Inggris yang ditulis oleh Agus Prayogo dan Lulut Widyaningrum. Bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan menggunakan simbol-simbol komunikasi yang bermacam-macam, baik berupa gestur, tulisan, dan suara. Suara atau bunyi menjadi aspek utama ketika bahasa tersebut diproduksi atau diucapkan oleh manusia. Suara atau bunyi sangat menentukan arti dan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya. Akan tetapi, bahasa memiliki sifat arbiter yang cenderung berubah-ubah dan tidak tetap, dan juga tiap bahasa memiliki sistem bunyi dan struktur silabel yang berbeda dengan kerumitan yang beragam. Yang ketiga, eksistensi bahasa Indonesia pada masa pandemi yang ditulis oleh Rina Devianti. Bahasa merupakan sarana penyampai informasi bagi manusia sebagai makhluk sosial. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama dan berinteraksi. Dua, dijelaskan juga bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat komunikasi manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Jadi bahasa merupakan sarana penting yang dibutuhkan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Fungsi bahasa selain sebagai komunikasi yaitu: 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. 4. Sebagai alat kontrol sosial. 4. Sistem fonologi bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi. Ilmu tentang bunyi pada umumnya disebut fonologi. Fonologi mencakup bunyi bahasa, baik yang bersangkutan pembentukan bunyi, bunyi sebagai getaran udara, dan bunyi yang terdengar. Ketiganya dikaji oleh fonetik, maupun yang bersangkutan dengan fungsi bunyi dalam komunikasi. Dalam berbahasa, pengguna mengeluarkan bunyi-bunyi yang berurutan, membentuk suatu struktur tertentu. Bunyi-bunyi itu merupakan lambang, yaitu melambangkan makna yang bersembunyi di bunyi-bunyi itu. 5. Dalam istilah linguistik yang demikian disebut interferensi fonologis. Interferensi fonologis menurut Weinreich adalah masuknya sistem bunyi bahasa kedua ke dalam bahasa pertama dan terus direproduksi oleh penuturnya. Peristiwa interferensi fonologis yang disiratkan oleh Weinreich tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada penutur jati. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok 2, bahasa sebagai sistem bunyi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.